Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang pengembangan kurikulum di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif yang beranggotakan Muhammad Torik Majid, Winda Rejma Indriana, Rati Ratnasari, Gebi Jania Yusman, dan Fitriani. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurhasuti MPD dan Ibu Dr. Randa Kasiati MPD. Nama saya Rati Ratnasari, NIM 190221118 dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurar yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum Setelah dipaparkan pengertian kurikulum secara etimologi, akan disebutkan pengertian secara terminologi atau biasa disebut dengan pengertian secara istilah. Pengertian kurikulum menurut para ahli inilah pengertian kurikulum secara terminologi. Ada banyak sekali pendapat para ahli yang berpendapat mengenai pengertian kurikulum di antaranya. 1. Pengertian kurikulum menurut Kerr J.F. 1968, kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok, baik di sekolah maupun di luar negeri. 2. Pengertian kurikulum menurut Inlow, yaitu kurikulum adalah usaha yang menyeluruh dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang ditentukan. 3. Pengertian kurikulum menurut Negley dan Evans, kurikulum adalah semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. 4. Pengertian kurikulum menurut Beauchamp, kurikulum adalah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajar kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan, disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 5. Pengertian kurikulum menurut God F. Carter, kurikulum adalah kumpulan kursus ataupun urutan pelajaran yang sistematik. 6. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. B. Tujuan pengembangan kurikulum di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, yaitu 1. Membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami siswa semaksimal mungkin dalam setting inklusi. 2. Membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, baik yang diselenggarakan di sekolah, di luar sekolah, maupun di rumah. 3. Menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai, dan menyempurnakan program pendidikan inklusif. Baiklah, saya Fitriani dengan NIM 203065 akan melanjutkan menjelaskan materi model pengembangan kurikulum pada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif pada dasarnya memiliki dua model. Yang pertama yaitu model inklusi penuh atau full inclusion.
Model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. Yang kedua yaitu model inklusif parsial atau partial inclusion. Model parsial ini mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi di kelas-kelas pull-out dengan bantuan guru pendamping khusus. Model inklusif terbalik agaknya menjadi model yang kurang lazim dilaksanakan. Model ini mengandaikan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai peserta didik dengan jumlah yang lebih banyak dari peserta didik normal. Dengan pengandaian demikian seolah sekolah untuk anak berkebutuhan khusus secara kuantitas lebih banyak dari sekolah untuk peserta didik normal. Atau bisa juga tidak. Model pendidikan inklusif seperti apapun tampaknya tidak menjadi persoalan berarti sepanjang mengacu kepada konsep dasar pendidikan inklusif. Model pendidikan inklusif yang diselenggarakan pemerintah Indonesia yaitu model pendidikan inklusif moderat, di mana pendidikan inklusif moderat yang dimaksud yaitu pendidikan inklusif yang memadukan antara terpadu dan inklusi penuh. Model moderat ini dikenal dengan model mainstreaming. Model pendidikan mainstreaming merupakan yang memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dengan pendidikan reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus digabungkan ke dalam kelas reguler hanya untuk beberapa waktu saja. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus dapat berpindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan lainnya seperti yang pertama bentuk kelas reguler penuh, yang dimana anak berkebutuhan khusus ini belajar bersama anak lain sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, bentuk kelas reguler dengan kluster. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain atau anak normal di kelas reguler dalam bentuk kelompok khusus. Yang ketiga, bentuk kelas reguler dengan pull-up. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat, bentuk kelas reguler dengan cluster dan pull-out. Untuk anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus. Yang kelima, bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, di mana anak berkebutuhan khusus ini belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler. Yang keenam, bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Selanjutnya yaitu model kurikulum pada pendidikan inklusif ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. Yang kedua, model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Di dalam model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki PPI. Yang ketiga yaitu model kurikulum PPI
yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidik khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lainnya yang terkait. Kurikulum PPI atau dalam bahasa Inggris Individualized Education Program atau EAP merupakan karakteristik yang paling ke antara dari pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif yang berprinsip adanya persamaan mensyaratkan adanya penyesuaian model pembelajaran yang ditanggap terhadap perbedaan individual. Maka PPI atau EAP menjadi hal yang perlu mendapat penekanan lebih. Thomas M. Stepes menyatakan bahwa IEP merupakan pengelolaan yang melayani kebutuhan unik peserta didik dan merupakan layanan yang disediakan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan, serta bagaimana efektivitas program tersebut akan ditentukan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaby Jania Yusman dengan NIM 203066 akan menjelaskan bagian selanjutnya, yakni nomor 2 adalah perbedaan. Perbedaan dari ketiganya sudah nampak pada pengertiannya, yakni model kurikulum reguler penuh. Peserta didik yang berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum reguler, sama seperti teman-teman lainnya di dalam kelas yang sama. Program layanan khususnya lebih diarahkan kepada proses pembimbingan belajar, motivasi, dan ketekunan belajar. Model kurikulum reguler dengan modifikasi. Kurikulum reguler dengan modifikasi oleh guru dengan mengacu pada kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Model kurikulum program pembelajaran individual atau PPI. Kurikulum disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang melibatkan berbagai pihak. Guru mempersiapkan program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembangan kurikulum sekolah. Model ini diperuntukkan bagi siswa yang tidak memungkinkan mengikuti kurikulum reguler. Bagian ketiga yakni keunggulan. Yang pertama adalah model kurikulum reguler penuh. Keunggulannya adalah peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, menurut Fredberg tahun 1995. Nomor 2 yakni kurikulum reguler dengan modifikasi. Keunggulannya adalah peserta didik berkebutuhan khusus dapat diberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir adalah model kurikulum PPI. Keunggulannya adalah peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah bagian keempat, yakni kelemahan. Yang pertama, model kurikulum reguler penuh. Kelemahannya adalah peserta didik berkebutuhan khusus harus menyesuaikan diri dengan metode pengajaran dan kurikulum yang ada. Pada saat-saat tertentu, kondisi ini dapat menyulitkan mereka. Misalnya saat siswa diwajibkan mengikuti mata pelajaran menggambar. Karena memiliki hambatan penglihatan, tentu saja siswa disability tidak menggambar. Tapi karena mata pelajaran ini wajib dengan kurikulum yang ketat, tidak fleksibel, tidaklah dimungkinkan bagi guru maupun siswa disability untuk melakukan adaptasi atau substitusi untuk mata pelajaran menggambar tersebut. Yang kedua, model kurikulum reguler dengan modifikasi. Kelemahannya ialah tidak semua guru di sekolah reguler paham tentang anak berkebutuhan khusus. Untuk itu perlu adanya sosialisasi mengenai anak berkebutuhan khusus dan kebutuhannya. Yang ketiga adalah model kurikulum PPI. Kelemahannya adalah guru kesulitan dalam menyusun PPI dan sangat membutuhkan waktu yang banyak.